Selamat datang lagi. Kali ini kita berada di episode ke-14 musim kedua dalam menamatkan penalaran matematika UTBK atau SNBT. Di video kali ini kita akan membahas salah satu soal yang paling banyak diminta juga, dan bahkan ada banyak orang yang mengirimkan soal ini di Google Form saya. Tapi yang unik adalah angkanya itu berbeda-beda ya. Ada yang di sini 2/5, ada yang di sini 2,5, ada yang di sini beda-beda lah pokoknya. Dan saya jadi bingung harus pakai punyanya siapa. Jadi saya pakai punyanya yang paling pertama ngirim aja. Jadi mohon maaf bagi kalian yang merasa mengirim soal ini tapi angkanya tidak sesuai dengan apa yang kalian kirimkan. Semoga bisa ikhlas ya. Tapi dari sekian banyaknya anonim yang mengirimkan soal ini, ada satu yang mencantumkan namanya dan juga memberikan kata-kata terima kasih, sukses selalu di ITS. Ya oke, terima kasih juga sudah mengirimkan soal walaupun saya di ITS setengah meninggal. Tapi tenang aja, kuliah itu seru kok. Semoga. Kita mulai aja langsung, dan ini memang cukup panjang. Untuk bagian ini, kita akan baca aja dulu tanpa mencoba memahaminya. Kita pahami nanti aja, kita untuk sekarang baca dulu. Butir air hujan diasumsikan berbentuk bola sempurna dan jatuh secara vertikal. Jika bidang datar ABC aksen D aksen, jejaknya akan berbentuk cakram daerah V. Sementara itu, jika jatuh ke bidang miring ABCD dengan sudut kemiringan alfa, jejaknya akan berbentuk elips daerah W. Perhatikan bahwa jejak butir-butir air hujan akan menutup bidang ABCD jika jejak tersebut menutup bidang ABC aksen D aksen. Oke, baru yang ini kita akan coba pahami sedikit. Suatu daerah dikatakan basah jika luas daerah tersebut kurang atau sama dengan jumlah luas jejak butir air hujan. Sebagai contoh, daerah seluas 9 mm persegi dikatakan basah jika ditutupi oleh paling sedikit 5 jejak butir air hujan dengan luas jejak tiap butirnya adalah 2 mm persegi. Maksudnya di sini kalau misalkan ada 5 butir air yang masing-masing 2 luasnya, nanti kan jadinya total luasnya 10. 2 kali 5, nah 10 itu nanti akan menutupi 9. Seperti itu. Oke, terus kita punya rumah. Salah satu sisi atapnya itu 30 meter, yang ini, dan juga yang miring atau lebarnya itu 4 meter. Dengan sudut kemiringan alfa, sehingga cos alfa adalah 1/4. Soal nomor pertama, jika hujan turun dengan butir hujan memiliki radius akar dari 2/pi mm. Jumlah butir hujan yang diperlukan untuk membasahi atap tersebut paling sedikit berapa butir? Oke, pertama, untuk atapnya sendiri ini sebenarnya ingin saya semacam highlight dulu di bagian pinggir-pinggirnya, dan ini saya akan bawa ke bawah dan saya besarkan sedikit, dan juga ini saya akan berikan perspektif lain, ini dari atas, jadi nanti kita akan melihat dua sudut pandang yang berbeda. Semoga ini nggak membuat kalian makin bingung, tapi nanti saya juga akan memberikan alasan kenapa dari sudut pandang ini tuh membuat kita setidaknya bisa melihat lebih baik. Karena ya lihat dari sudut pandang ini tuh nanti agak nggak enak gitu. Oke. Di sini ada 30 meter, di sini ada 4 meter, di sini ada alfa. Dan juga saya akan membuat garis-garis bayangan. Ini yang berwarna hijau, pertama lurus ke depan, lalu ke bawah, dan nanti ini disambungkan seperti itu. Oke, berdasarkan yang ada di sini ya, gambar yang ada di sini berarti pojok sini itu A, lalu kita punya B, C, D, dan juga C aksen, D aksen. Oke. Apa sih yang sebenarnya kita miliki di sini? Kita coba pahami baru yang bagian sini ya. Katanya jejak butir-butir air hujan akan menutup bidang ABCD jika jejak tersebut menutup bidang ABC aksen D aksen. Maksudnya seperti ini. Jadi kan nanti ada hujan ya, dan hujan akan menutupi atau membasahi atap itu sendiri. Ini saya izin gambar ya, udah lama saya nggak nulis. Jadi misalkan ini adalah atapnya yang warna merah, atap benerannya ya, itu kan nanti hujannya ada di sini nih. Nah, tapi karena ketika hujannya itu berada di bagian bidang miring atau di atapnya, ya ini ketika di bidang miring, maka nanti jejaknya akan berbentuk elips atau oval. Dan juga ketika menghitung luas dari elips beserta dengan luas dari bidang miringnya ini, itu nanti sedikit lebih sulit. Yang dimaksud oleh kalimat terakhir di paragraf ini tuh, jika dia itu membasahi bagian yang merah, atap benerannya, dia itu bisa diwakilkan oleh bidang datar di atasnya yang A, B, C aksen, D aksen. Artinya misalkan ada hujan nih sebesar ini. Nah, dia itu nanti bisa diwakilkan dengan bidang datar yang di atasnya mungkin sebesar ini gitu. Jadi nanti perbandingannya itu sama. Ketika dia menutupi di sini sebanyak anggaplah 2%,
Nah, nanti di bagian bawahnya itu nanti juga akan sama, seperti itu. Jadi nanti daripada kita menghitung luas elips dan juga bidang miring, lebih baik kita menghitung luas piring atau cakram yang berbentuk lingkaran, ya kan. Ketika dia ada di bidang datar A, B, C, aksen, D, aksen, jejaknya berbentuk cakram. Jadi, kita nanti akan fokus ke yang warna hitam. Semoga nggak bingung ya untuk di sini. Jadi nanti yang hitam ini semacam proyeksi gitu, ya perwakilan dari atap yang dia itu nanti tidak akan merepresentasikan secara mutlak luas dari atap itu sendiri, tapi tadi ketika hujannya ada di bagian yang merah, yang atap asli, itu bisa diwakilkan oleh yang warna hitam. Itulah yang dimaksud dari kalimat terakhir ini. Oke, berarti mencari jumlah butir hujan, itu luas bidang datar, A, B, C aksen, D aksen, dibagi satuannya dari luas butir hujan. Menurut saya cukup jelas. Kalau ada yang kebingungan kenapa rumusnya bisa seperti itu, boleh banget ditanyain. Tapi kan tadi ya, kalau misalkan anggaplah ini totalnya ada 100 mm persegi, dan satu butir hujan itu 1 mm persegi, berarti kan nanti butuh 100 bagi 1, atau 100 butir hujan, seperti itulah pokoknya. Oke, karena kita menghitung bidang datar, berarti nanti dia di sini kalau misalkan D ke C itu 30, berarti C aksen ke D aksen itu juga 30. Dan tadi karena kita menghitung bidang datar, berarti nanti dia luasnya adalah panjang dikali lebar, atau C aksen D aksen dikali AD aksen. C aksen D aksen kita udah tahu 30 meter. Tapi AD aksen kita belum tahu berapa, dan cara mencarinya itu bagaimana. Oke. Di sini sebenarnya udah ada ya, di gambar ini kita udah diberikan semacam petunjuk, tapi saya akan jelaskan dengan lebih baik aja. Anggap di sini untuk A, D aksen D yang berbentuk segitiga awalnya, itu saya lanjutin jadi dia semacam kotak atau persegi gitu ya. Dan ini sebenarnya pelajaran kelas 9 kalau nggak salah. Kalau misalkan ada kotak yang dibagi dua sehingga dia membentuk segitiga yang sama, dan di sebelah sini itu ada sudut alfa, berarti pasangan dari sudut ini itu nanti akan ada di sebelah sini. Jadi sebelah sini itu nanti juga menjadi sudut alfa. Begitupun kalau misalkan nanti dia ada sudut di sini, berarti pasangannya di sini. Semoga tidak kebingungan. Makanya di gambar ini pun, di sudut alfa itu digambarkan di bagian sini ya, di BC aksen ini, yang nanti dia setara atau sejajar dengan yang ada di bagian sini. Seperti itu. Jadi sekarang, untuk mencari panjang AD, kita keluarin aja segitiga yang di sini. Saya akan keluarkan, jadi kita punya segitiga AD aksen D. Oke, informasi berikutnya yang kita butuhkan adalah nilai dari cos alfa, sama dengan 1/4. Nah, kita harus ingat ya, pelajaran trigonometri. Kalau cos, itu adalah sisi samping dibagi sisi miringnya. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang sering bingung, sisi samping atau sisi miring itu yang mana. Jadi di sini, A ke D, karena dia miring ya, udah jelas, dia adalah sisi miringnya. Nah, ini kan sudut alfa. Cos alfa berarti sudut alfa itu depannya adalah sisi depan. Nah, selain miring sama depan, berarti yang di sebelah sini itu adalah samping. Nah, karena cos itu sami atau samping miring, berarti sampingnya adalah AD aksen dan juga miringnya adalah 4 meter. Nilai dari cos alfa itu sendiri 1/4. Karena sama-sama per 4 bisa kita coret, sisa 1 sama dengan AD aksen atau AD aksen sama dengan 1 meter. Kita langsung isi aja di sini, 1 meter. Dan juga luas butir hujan, karena tadi berbentuk cakram, yaitu piring atau lingkaran, berarti nanti jadi luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah pi R kuadrat. Tapi sebelum kita lanjut, karena R-nya atau radius itu dalam milimeter, ini saya ingin ubah ke milimeter dulu. Jadi ini saya kali 30 kali 1, jadi 30 meter kuadrat. Kalau meter kuadrat diubah ke milimeter kuadrat itu dikali 1 juta. Jadi 30 juta milimeter kuadrat. Oke, semoga untuk konversi satuan seperti ini sudah tidak terhambat ya. Dan karena udah sama-sama milimeter, nanti saya hapus aja. R-nya adalah akar dari 2 per pi. Jadi ini akar dari 2 per pi dikuadratkan. Kalau ada akar sama ada kuadrat, kita bisa coret. Sisa pi dikali 2 per pi, ada pi, kita bisa coret lagi, sisa 2. Berarti 30 juta dibagi 2 adalah 15 juta. Artinya untuk menutup atau membasahi keseluruhan atap yang warna merah ini, pastinya diwakilkan atau diproyeksikan oleh yang warna hitam, itu butuh 15 juta butir air. Jawabannya yang D. Soal berikutnya. Untuk sekarang berarti
hujan turun dengan butir hujan yang radiusnya itu akar dari 3 per pi. Jadi radiusnya berbeda sedikit. Dan sekarang yang ditanya, luas atap yang akan basah kalau butir airnya itu cuma 8.000, berapa milimeter persegi? Untuk langkah pertamanya kita sama persis ya. Nanti ini kita akan menggunakan perbandingan. Jadi kita nanti cari dulu berapa butir yang dibutuhkan untuk menutup keseluruhan atap. Ya, ini saya garis bawahi dan saya akan berikan dulu di sini tadi gambar atau perspektif dari atas. Karena tadi kita udah dapat ya, kalau AD aksen itu yang sisi samping ini 1 meter, berarti AD aksen itu bisa langsung kita masukin aja. Oke, sekarang mencari jumlah butir hujan untuk menutupi keseluruhan atap itu rumusnya masih sama, ya kan? C aksen D aksen kali panjang AD aksen dibagi luas butir hujan. C aksen D aksennya masih sama, 30, AD aksennya 1, ini nanti jadi 30 meter kuadrat. Kalau dijadikan milimeter jadi 30 juta, karena udah sama-sama milimeter kita hapus aja. Dan luas lingkaran pastinya jadinya PR kuadrat dengan R yang baru adalah akar dari 3 per pi. Bisa dicoret akar sama kuadratnya, sisa 3 per pi dikali pi bisa dicoret, 30 juta dibagi 3 itu 10 juta. Oke, sekarang kita menggunakan perbandingan. Tapi di sini ya perbandingannya saya berikan label 1 sama 2 aja dulu supaya nggak bingung. Nanti kita pelan-pelan berikan nama yang lebih sesuai. Kalau misalkan yang ingin kita cari adalah luas atap basah dengan jumlah butir pertama itu 8.000, berarti nanti yang kita cari adalah luas atap basah dengan 8.000 butir hujan. Kalau misalkan yang satu lagi itu adalah 10 juta jumlah butirnya, berarti nanti luas atap basah dengan 10 juta butir. Dan karena 10 juta butir ini untuk menutupi keseluruhan atap, berarti nanti luas atap keseluruhan. Nah, tapi ini kalian jangan salah. Walaupun sudah saya katakan tadi, yang warna hitam, yang bidang datar ini bisa semacam mewakilkan atau merupakan proyeksi bidang datar dari atap sebenarnya, tapi dia bukanlah atap yang sebenarnya. Jadi kita untuk mencari luas atap yang sebenarnya ini nggak boleh 30 dikali 1. Itu salah. Ya, semoga ini tidak terlalu membingungkan. Jadi yang harus kita lakukan adalah untuk mencari luas atap basah keseluruhan itu kita tetap pakai yang warna merah. Jadi nanti kita menggunakan luas CD dikali AD, karena kan ini masih persegi 4 ya, persegi panjang dikali lebar. Berarti CD itu 30, panjang AD itu 4, nanti jadi 120 meter persegi, dijadiin milimeter jadi 120 juta, karena udah sama-sama milimeter kita hapus aja. 120 juta dibagi 10 juta itu 12, dan berarti luas atap basah untuk 8.000 butir air itu adalah 12 dikali 8.000, atau 96.000 mm persegi. Jadi tadi saya akan ulang lagi sedikit, maksudnya walaupun tadi untuk soal sebelumnya dan juga untuk mencari jumlah butir hujan untuk menutupi keseluruhan atap itu kita bisa pakai perwakilan yang warna hitam, tapi dia itu bukan atap sebenarnya. Jadi seperti di gambar ini ya, ketika dia ada di bidang datar, dia itu warnanya piring atau lingkaran seperti ini, tapi ketika dia udah ada di yang warna merah, dia itu nanti jadi elips. Karena mencari luas elips dan sebagainya itu lebih sulit, lebih ribet, kita boleh pakai proyeksi bidang datar ini terhadap atap sebenarnya. Tapi bukan berarti yang warna hitam itu atap yang warna merah. Jadi untuk luas atap itu tetap pakai yang ABCD atau yang bidang miring atau yang warna merah. Kalau ada yang bingung atau saya nggak jelas, silakan tanyakan aja langsung di komentar. Soal nomor 3, jika perbedaan waktu jatuhnya butir hujan yang sama pada atap bagian atas dan bawah adalah 0,1 detik, maka kecepatan jatuhnya butir air hujan adalah berapa meter per detik? Saya garis bawahi dulu. Jadi, waktu jatuhnya butir hujan dari atap bagian atas ke bagian bawah itu 0,1 detik. Maksudnya apa? Saya kembalikan perspektif yang berbeda ini. Jadi, atap yang bagian sini, kalau kalian lihat yang saya tunjuk di kursor, yaitu A ke B, atau nanti kan sejajar ya dengan D aksen ke C aksen, itu mereka adalah atap bagian atas. Oke? Dan untuk yang bagian ini, yang saya tunjuk sekarang, warna merah-merah, itu adalah atap bagian bawahnya. Berarti D ke C itu adalah atap bagian bawah. Nah, berarti jika ada butir hujan yang warna biru ini, dia jatuh dari atap bagian atas ke bagian bawah,
Yang terjadi adalah itu membutuhkan waktu 0,1 detik dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau mencari kecepatan, berarti kan dia nanti jarak dibagi waktu. Yang kita perlu cari berarti jarak ini nih, jarak jatuh berapa. Kalau waktu kita sudah dapatkan ya. Jadi sekarang kita perlu mencari jarak dari D aksen ke D. Karena kan ini tuh tingginya atau jaraknya, jarak tempuh adalah dari bagian atas ke bagian bawah atau dari D aksen ke D. Ini saya hapus dulu dan kita bakalan pakai lagi segitiga yang ini ya, A D aksen D. Kita udah punya nih sisi miringnya, kita juga udah punya sisi sampingnya, tapi kita belum tahu D aksen ke D atau sisi depan dari segitiga ini. Cara mencarinya ya pasti menggunakan Pitagoras. Jadi mencari tinggi atau jarak tempuh dari butir hujan tersebut, kita tinggal D aksen D itu sama dengan akar dari AD kuadrat dikurang, jangan lupa ya, sisi miring kuadrat dikurang sisi yang satunya lagi kuadrat. Berarti AD aksen dikuadratkan. AD kuadrat itu 4, dan ini tuh 1 ya untuk AD aksen. Ini nanti 16 kurang 1, hasilnya adalah 15. Berarti untuk jaraknya yang depan ini adalah 15 meter. Untuk mencari kecepatan, jangan dilupakan ya rumusnya. Jarak tempuh dibagi waktu. Jarak tempuhnya sudah kita dapatkan akar 15, waktunya adalah 0,1. 0,1 itu kan sama aja ya dengan 1/10, karena ini dibagi sama pecahan lagi, 10-nya bisa naik ke atas. Jadi nanti 15, akar 15 kali 10 per 1. Atau ya, akar 15 kali 10, 10 akar 15. Itulah jawaban untuk nomor yang ini. Oke, dan kita akan langsung aja ke nomor terakhir. Oke, ini soal isian. Jika hujan turun dengan butir hujan memiliki diameter 1 mm, lebar terpanjang jejak butir hujan yang berbentuk di atap atau sumbu mayor elips adalah berapa? Ya, ini cukup membingungkan memang bahasanya, saya garis bawahi dulu. Yang dimaksud itu seperti ini. Jadi saya kembalikan lagi ya. Untuk dua perspektif atap ini, kan tadi sudah saya bilang ya, ketika dia, hujannya ini ada di yang warna hitam, dia itu akan berbentuk lingkaran atau piringan seperti ini. Tapi ketika dia jatuh, dia itu akan menjadi elips atau oval. Itu kenapa? Walaupun luas dari atap ini lebih besar daripada yang warna hitam ini tetap bisa digunakan untuk mewakilkan jumlah butir hujan yang menutupi atap. Karena tadi ya, berbeda juga bentuknya dari satu tempat ke tempat lain. Jadi seperti itu. Nah, yang kita inginkan, yang ingin kita cari di sini adalah lebar terpanjang dari jejak butir hujan tersebut atau sumbu mayor elips. Nah, kan untuk oval tuh memang dia tuh nggak rata ya. Ada yang dari sini ke sebelah sini itu lebih pendek daripada dari sini ke sini. Nah, sini ke sininya itu yang mau kita cari berapa. Sebenarnya ini tidak terlalu ribet. Jadi ketika dia ada di ABC aksen D aksen, dia itu bentuknya lingkaran, tetapi kalau dia udah ada di atap yang beneran yang warna merah atau ABCD, dia jadi oval atau elips. Nah, katanya diameternya 1 mm, berarti segini 1 mm ya, itu adalah diameter dari hujan. Kita pun menggunakan segitiga AD aksen D ini lagi. Oke. Nah, jadi yang kita lakukan di sini adalah seperti ini. Kalau misalkan ketika lingkaran ini yang berada di bidang datar AD aksen, lebarnya, diameter itu kan lebar ya, lebarnya adalah 1 mm, berarti ketika dia ada di sisi miring, lebarnya berapa? Nah, itu sebenarnya lagi-lagi cukup mudah. Kita menggunakan perbandingan saja. Berarti lebar hujan ketika dia ada di bidang datar dibagi panjang dari sisi datar itu sendiri sama dengan lebar hujan ketika dia ada di sisi miring saat berbentuk elips dibagi panjang dari sisi miring itu sendiri. Berarti lebarnya, lagi-lagi diameter adalah 1, dan juga untuk lebar hujan miring itu nanti jadi lebar elips. Dan ini jadi panjang AD aksen, ini jadi panjang AD. Di sini jadi 1 ya, 1 mm, dan untuk ini jadi 1 meter, panjang AD adalah 4 meter. Meternya dicoret ya, jadi kalian jangan bingung. Berarti untuk mencari lebar elips, 4 mm. Oke. Semoga tidak bingung, dan ini adalah jawaban untuk soal terakhir. Pastinya ini memang soal yang
panjang, dan lagi-lagi saya juga mendapatkan soal ini gitu di UTBK tahun lalu, dan saya ngasal semua. Jadi ya, semoga kalian bisa mengerti. Pastinya kalau ada yang salah atau kalian ingin menanyakan sesuatu, boleh aja langsung di komentar. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, saya mendapatkan informasi dari YouTube kalau sebagian besar kalian yang menonton itu nontonnya di tengah malam. Saya ngerti, dan saya juga baru ngerasain tahun lalu kalau UTBK itu memang sangat-sangat menekan ya. Tapi pastikan jangan sampai sakit. Oke. Menurut saya sekian untuk video kali ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan terima kasih pastinya Mas bagi kalian yang masih setia untuk menonton, dan juga bagi kalian yang sudah mengirimkan soal. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian, terima kasih.